Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil presentasi kami tentang materi mikroprosesor. Ya baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan materi mikroprosesor yang telah kami buat dalam bentuk PPT. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian A, pengenalan perangkat keras hardware pada sistem unit komputer. Beberapa spesifikasi standar sistem unit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses Intel atau AMD. Kedua, memori RAM atau RAM, mainboard atau mainboard, VGA onboard, NVIDIA dan Radeon. Kemudian hard disk, floppy disk, optical drive, flash dan power supply. Kemudian ada pun monitor, keyboard dan mouse. Ya, bagian B, ada beberapa perangkat keras utama sebagai berikut, yaitu beberapa perangkat keras utama serta fungsinya sebagai berikut. Pertama, prosesor berfungsi untuk memproses semua data dan perintah. Kemudian memori, media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Kemudian hard disk juga adalah media penyimpanan data, instalasi software dan drive. Kemudian mainboard, media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Kemudian ada VGA, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor LCD. Kemudian yang kedua, gerbang logika. Nah, logika biner menggunakan dua buah nilai, yaitu 0 dan 1. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu yang pertama, logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1 dan logika rendah ditandai dengan nilai 0. Kemudian yang kedua, logika biner negatif, logika tinggi ditandai nilai 0 dan logika rendah ditandai nilai 1. Pada pembahasan ini akan digunakan logika biner positif dan gerbang logika dasar. Bagian B, gerbang logika awal. Gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masuk tinggi. Ekspresi boolean yaitu F sama dengan A tambah B, dibaca F sama dengan A or B. Kemudian bagian C, gerbang logika not. Gerbang logika not dan sebuah sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Ekspresi booleannya F sama dengan A, dibaca F sama dengan bukan atau not A. Kemudian bagian D, gerbang logika non. Gerbang logika non lanjutan. Gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi lainnya adalah F sama dengan A, B dibaca F sama dengan A dan B atau bukan A dan B. Kemudian yang ketiga, ada penyederhanaan gerbang logika. Ya, hasil dari penyederhanaan suatu fungsi logika dapat terlihat jelas melalui simbol gerbang dalam kurung gerbang digital. Kedua, sebelum memproses penyederhanaan yang dilakukan dengan metode aljabar dengan metode kernel map, gerbang digital terlihat banyak dan lebih kompleks. Setelah disederhanakan akan diperoleh kombinasi gerbang digital jika hal ini diimplementasikan pada sebuah rangkaian elektronika digital yang dibentuk dari IC logika jenis TTL atau transistor logika atau jenis CMOS, maka akan menghemat penggunaan komponen IC integrated circuit tersebut sehingga dapat menekan biaya. Yang keempat, sifat-sifat aljabar boolean. Aljabar boolean memuat variabel dan simbol operasi untuk gerbang logika. Simbol yang digunakan pada aljabar boolean adalah dalam kurung titik untuk N, tambah untuk OR,
Dan untuk not, rangkaian logika merupakan beberapa gerbang untuk mempermudah penyelesaian perhitungan secara aljabar dan pengisian tebak kebenaran digunakan sifat-sifat aljabar boolean. Teori identitasnya sebagai berikut, yaitu teori identitas dari aljabar boolean, yaitu ada A.1 sama dengan A, kemudian A.0 sama dengan 0, A.A sama dengan A, A.A sama dengan A.A koma itu. Dengan sebaliknya A tambah 1 sama dengan 1, A tambah 0 sama dengan A tambah A sama dengan A tambah A sama dengan A. Teori komutatifnya sebagai berikut, yaitu A.B.C sama dengan C.B.A. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Teori asosiatifnya A.B dalam A titik dalam kurung B titik C sama dengan A titik B titik C, dan begitu pun dengan seterusnya. Kemudian ada teori distributifnya. Kemudian ada gambar tabel kebenaran sebagai berikut, ya. Ini adalah tabel gambar tabel kebenarannya. Ada tabel kebenaran A tambah A titik B sama dengan A, dan ada tabel kebenaran A titik A tambah B sama dengan A. Kemudian yang kelima, analog input output. Pin analog disebut sebagai input, nilainya mulai dari 0 untuk 0 volt dan 1024 untuk 5 volt analog rate pin. Beberapa pin dari board Arduino mendukung PWM. Pin tersebut yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nilai yang dihasilkan bervariasi antara 0 dan 0%. Kemudian ada gambar program, ya. Ini adalah gambar program dari analog input output, yaitu kondisi A, kode program A, kondisi A, ya, kode program. Kemudian ya, baik, sekian dan terima kasih dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Semoga apa yang kami presentasikan boleh teman-teman mengerti dan dipahami. Terima kasih.